kemudian ini user group, jadi user group itu hanya untuk usernya itu sebagai apa, bukan usernya misalnya saya Anissa sebagai perawat, bukan, tapi hanya untuk grupnya aja, grup perawat, dokter, admin, dan kawan-kawannya. Nah, kalau untuk yang user pribadinya atau user personal itu ada di masa user. Jadi di sini ada user rumah sakit. Nah, kalau user rumah sakit ini artinya user tersebut berada di rumah sakit mana. Jadi kita bisa menyambungkan si user ini ada di rumah sakit mana. Kalau user, kita bisa melihat user ini sebagai apa. Dan bisa ditambahkan juga informasinya. Jadi usernya sudah ada di sini. Misalnya yang dokter ini nanti akan kita mappingkan sebagai dokter. Kalau misalnya tidak aktif, kita basic sudah ada. Nah, untuk daftar user sendiri boleh ditambah di sini, misalnya kalau ini daftar user yang sudah ada namanya, kemudian grup usernya apa, dan rumah sakitnya juga sudah apa. Jadi kita mau tambah sebagai admin, kita akan menambah seseorang, saya dari saya sendiri. Terus emailnya di sini aja. Nah, ini bisa disimpan. Tapi untuk group user dan juga rumah sakitnya belum ada, karena memang belum ditambahkan. Nah, ketika mau ditambahkan, kita bisa masuk ke menu user. Dan di sini kita tambahkan user mapping, dan bisa kita pilih yang tadi beberapa rekam ada satu lagi, kemudian sebagai admin misalnya. Nah, ini sudah ada. Kalau mau research di sini juga bisa, misalnya latihan. Kemudian kalau untuk rumah sakitnya ini bisa kita tambah, misalnya tadi dengan saya, kemudian rumah sakitnya di sini. Jadi nanti ketika kita cek di daftar user untuk nama handphone sudah lengkap berbeda. Ini rumah sakitnya. Kemudian untuk kelola pasien, kita bisa melakukan tambah pasien ataupun bisa melihat daftar pasien. Nah, saat ini daftar pasiennya di mana? Kita coba tambahkan pasien. Jadi untuk form pendaftaran pasien baru, jadi saat ini yang mengikuti, misalnya rumah sakitnya sudah ada, kita daftar di sini. Kemudian usernya bisa kita pilih dari yang sudah terdaftar, atau kita mau buat baru bisa. Kalau kita buat dulu bisa, nanti akan kita bisa masuk. Misalnya ada pasien, mungkin salah satu dari yang ini mau dimasukkan aja jadi pasien. Kalau saya Ivan. Ivan. Ya. Ini saya misalnya sekian kan. Lahir 2000 tahun lahir. Kemudian nomor HP-nya boleh disebutin yang asal aja. 1801 1519 1017. Golongan darahnya ini bisa kita AB. Nah, ini ada resus juga kalau misalnya yang nanti ada resus positif ataupun resus
juga nanti ada riwayat kunjungannya, jenis kunjungan, kunjungan, jam kunjungan, unit poli, pembayaran, nomor SPP-nya untuk setiap kunjungan, kemudian keluhannya. Dan ini ada di dalam sudah ada tertib. Nah, untuk kunjungannya bisa kita buat kunjungannya di sini. Misalnya kita mau kunjungannya hari ini di jam 1 nanti misalnya dirawat inap. Nah, nanti polinya kita bisa pilih poli apa. Kalau sementara di sini polinya baru ada terdaftar poli umum. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan rumah sakit adanya poli apa. Nah, untuk jenis pembayarannya mostly ada di umum BPJS asuransi, cuma nanti bisa menyesuaikan dengan rumah sakitnya. Contohnya kita pakai BPJS dulu. Nah, ini ada SPP-nya, kemudian statusnya misalnya miskin, kemudian kebutuhannya misalnya di akhir tahun. Kita bisa simpan. Kemudian bisa kita cek di sini untuk status-statusnya. Nah, kalau untuk misalnya nanti kita ada operasi, di sini kita bisa membuat laporan operasinya. Jadi laporan operasinya ada ruang operasinya, ruang operasi berapa, kemudian kamar operasinya, tanggal operasinya misalnya di besok, rencana misalnya jam mulainya jam berapa, jam selesai, kemudian pemberiannya misalnya dokter ini yang sudah terdaftar di user rumah sakitnya. Kemudian perawat juga sama, asistennya juga sama. Jadi semua yang akan mengisi laporan operasi ini usernya harus sudah terdaftar di hospital. Jadi kalau belum harus didaftarkan dulu. Dan kemudian jika ada profesi bisa diinputkan di sini. Kemudian ada operator 1, operator 2, juga operator 3, usernya juga udah ada di sini. Ini gambaran seksi siapa dulu operatornya. Di sini operatornya masih dokter aja. Cuma nanti ketika di rumah sakitnya misalnya operator itu bisa dokter ataupun perawat, itu bisa kita tambahkan unsur perawat di sini. Ini obat seksinya. Ini ada diagnosisnya, prabeda, pascabeda, operasi, kemudian jaringannya. Ini menyesuaikan di laporan yang nanti kita dapat. Terus posisi penderita di mana, pendarahan, apa. Nah, nanti di sini bisa kita pilih parameter pendarahan kita mau pilih. Tapi sebenarnya belum muncul di sini ya untuk nama-nama filenya. Nanti setelah kita gunakan lagi masalahnya akan kita seperti itu. Kemudian ini sesi pascabeda. Kemudian nanti kita simpan. Nah, ada di lihat simpan. Di sini ada jenis-jenis laporannya sudah terbuat atas ini. Nah, kalau ini riwayatnya, misalnya ini ada kunjungannya ditambahkan oleh siapa? Bisa. Dan juga di sini detailnya misalnya tadi kita sudah buat kunjungan yang kita pilih, kita akan membuat dirinya. Ini adalah link dirinya. Jika sudah selesai rawat inap, sudah selesai operasi, sudah selesai semacamnya, jadi kita akan membuat dirinya based on pasiennya. Kita nggak perlu menuliskan nama pasiennya lagi. Kalau misalnya pasiennya belum ada, jadi kita perlu daftarkan dulu pasiennya di awal. Nah, untuk billing bisa dilanjutkan
lihat detailnya dulu, kemudian kita lihat volume kunjungan. Nah di sini kan sudah ada kunjungannya, ada yang telah dibuat oleh buat besar. Sehingga di sini ada actionnya untuk bisa buat ini atau di sini kita bisa begini. Jadi ini adalah form billing yang sudah tergenerate sebenarnya. Jadi ini kelasnya sudah sesuai sama BPJS mereka ketika masuk, gitu ya. Tapi di sini kita bisa mengubah juga, misalnya kayak di beberapa rumah sakit kan kadang-kadang penuh misalnya kelas satu bisa turun kelas gitu ya kalau masalah. Nah atau boleh naik kelas satu kalau masalahnya ya gitu ya. Jadi membuat seperti itu masih bisa, kalau turun bisa sampai bawah, tapi kalau untuk atas hanya satu kelas di atasnya. Kemudian ini kalau pasien sudah masuk, medisnya sesuai dengan kunjungan tadi, berdasarkan di awal gitu ya. Kemudian ini diagnosisnya, sebenarnya ini harusnya muncul tulisnya dan bisa diinfokan sendiri, cuma ini belum tergenerate misalnya CD-nya. Kemudian untuk tindakannya juga nanti ketika kita sudah memiliki diagnosis, kemudian digunakan maka akan keluar si deskripsi dengan si jadi itu sama diberikan. Nah, misalnya karena ini belum bisa diubah, ya, seperti belum terjadi ke sini, jadi kita anggap memang ini apa yang telah terjadi. Kemudian ini untuk perawatan rawat inap. Di sini misalnya kita ingin menambahkan kalau ada item-item yang dipakai ketika rawat inap, misalnya kateter, terus kita bisa isi satuannya berapa, kemudian sama kuantitinya. Ini halnya juga belum muncul ya, jadi biasa seharusnya ini langsung otomatis terkait. Diskonnya juga nanti silahkan dimasukkan, misalnya 5% ini diskonnya dalam bentuk persen. Kemudian ada tindakan operasi, kemudian tindakan preventif kita bisa masukkan sesuai dengan ketika ada tindakan ataupun BMHP yang digunakan ketika kita melakukan perawatan di rumah sakit. Ini sama semuanya, jadi misalnya sudah ini kita misalnya sudah ini ya, sudah masukkan harganya berapa, kemudian jadi 20.000, maka setelah itu kita bisa simpan. Ini datanya dulu ya. Nanti disimpan, nanti akan muncul seperti ini lagi dan seperti ini lagi bawahnya. Itu disimpan. Kemudian ini untuk seluruhnya ketika memang nanti udah sudah selesai memasukkan segala obat, sewa kamar, kemudian obat pulang, BMHP, kita bisa melakukan simpan pada si bidungnya untuk dilakukan. Jadi sebenarnya